Nad, katanya lu punya cerita horor, Nad. Sebenarnya bukan gue sih, tapi lebih ke kakak gue. Nah, ini kakak gue juga berhubungan sama terdahulunya ya Mas ya. Aduh, gue jadi ini ya agak takut juga sebenarnya mau nyeritain ya, karena ini kan berkaitan sama yang dulu. Jadi waktu sebenarnya udah lama, waktu itu tuh kakak gue tuh emang agak sensitif kan orangnya. Dan sensitifnya itu baru pas setelah dia pernah ketabrak mobil. Nah, ketabrak mobil terus ternyata itu bikin tulang belikatnya agak renggang. Oh my god. Nah, terus dari mulai situ itu jadi sensitif banget sampai yang di tempat kerjanya dia bercanda sama temennya. Terus dia ketawa tuh kenceng banget. Pas ketawa kenceng banget ternyata ada yang ikut. Aduh anjir, gue merinding. Dan pas dia ketawa kenceng banget itu ternyata ada yang ikut ketawa. Nggak lama dari yang ikut ketawa itu kerasukan lah dia. Bener-bener kerasukan. Nah terus abis ini benar-benar masih merinding ya. Itu benar-benar kerasukan sampai mama ditelepon nyusulin ke tempat kerjanya, dan itu benar-benar lama banget sampai disaranin, oh yaudah dibawa ke sini aja, emang udah terkenal lah di daerah Jakarta lah, terkenal, dibawa ke sana. Nah ternyata pas dibawa ke sana dikasih tahu, oh ternyata ini emang renggang tulang belikatnya. Terus dikasih tahu ternyata juga ada yang jagain. Nah ada yang jagain itu, that's why kakak gue tuh dulu kurus banget, kurus banget, dan dikasih tahu padahal ini doyan daging. Ternyata yang makan dagingnya tuh yang nyerap dagingnya tuh bukan kakak gue, ternyata yang jagain itu, dan itu tuh macan. Oh my god. Makanya kayak sebenarnya ini beneran, tapi kayak apa ya, percaya nggak percaya, cuma ya kakak gue ngelihat kakak gue nya langsung kan. Terus bener sih, terus ya udah pulang dari sana itu langsung pulang ke rumah, keadaan kakak gue masih lemes segala macem, dan gue nya tuh nggak dikasih tahu kenapa nyokap gue tuh nyusulin kakak gue, terus kenapa lama banget, karena itu sampai jam 12 malam gue ditinggal sendiri di rumah. Gue ditinggal sendiri di rumah, terus gue nelponin bener-bener nggak ada yang ngangkat ya, karena lagi ngurusin kakak gue lagi kayak gitu kan. Nah terus pas sampai rumah kakak gue lemes ya, gue panik dong, kenapa ini, ada apa. Terus ya udah ditaruhlah di ruang keluarga tuh, kita ngumpul semua gitu kan. Gue ngeliatin ke kakak gue kenapa gitu kan, terus bener-bener masih lemas gitu. Terus tiba-tiba kakak gue bilang, lo jangan gerak, jangan nengok ke belakang. Terus merinding dong, ini merinding juga nih, merinding kenapa, ini yang ngikutin gue masih ada di belakang lo. Anjir, oh my god, ngeri banget tuh. Bener-bener ini merinding banget, bener-bener seriusan. Itu gue masih SMP, masih SMP, ya masih bocil, takut kan digituin. Ini seriusan, iya, jangan nengok ke belakang deh lu, mending sini. Terus ya udah, gue ke dekat nyokap gue sambil kasih Al-Quran gitu kan. Ya udah bener-bener, yuk kita baca-baca lah segala macem. Ya udah, lepas dari kejadian itu, terus ternyata dari situ tuh masih sensitif banget, dan kayak ya nggak cukup sekali lah dibawa ke sananya, dan setelah itu tuh kayak kejadian lagi. Dan ini posisinya gue ditinggal berdua nih sama dia nih di rumah, ditinggal berdua nih sama dia. Tiba-tiba dia bilang, Dek, gue kenapa ya? Nah, ternyata reaksi dia kalau mau kayak gitu tuh gemeter. Bener-bener gemeter, dingin, begini. Gue kan di sekamar ya sama dia. Tiba-tiba, Dek, gue kenapa ya? Kenapa lu? Kenapa? Gue panik dong. Kayak, kan gue tahu ya dia kayak gitu. Ini masih merinding banget, aduh. Gue takut. Nah, Dek, ini gue kenapa ya? Dia bener-bener gini, kenapa lu? Terus gak tahu, gue menggigil banget. Bener-bener menggigil, Dede tolongin gue. Terus gue yang kayak, lu masih kuat gak? Bener-bener ngambil Al-Quran, terus bener-bener dibacain di atas kepalanya, tolongin gue. Gue nelpon nyokap gue dong.
Nah terus nelpon nyokap gue nggak diangkat-angkat tuh kebetulannya, jadi gue benar-benar harus ngadepin sendiri itu. Kakak gue benar-benar begini menggigil, ada kali kurang lebih 1 jam, tapi ternyata gue kayak nguatin kakak gue untuk tetap sadar, dan gue sambil bacain juga. Bacain ya. Benar-benar menggigil sejam dia begini, tolongin gue, dia bilang kayak gitu, tolongin, udah berat banget. Ada gue. reaksi gak ketika lo bacain itu? Panas aja sih badan gue nya belakangnya. Panas. Maksudnya ngaruh ke dianya gitu? Oh, ngaruh ke dianya enggak, tapi tetap menggigil, cuman kayaknya sih ngaruhnya ini ya, dianya jadi bertahan gitu, jadi tetap sadar. Karena gue kan sambil bacain, terus dianya cuma reaksinya tuh benar-benar menggigil, dan gue bacain, gue benar-benar maksudnya tetap sadar, jangan jangan lemes, lu tahan, lu lawan gitu kan. Terus akhirnya ya udah sejam kayak gitu, dan akhirnya dibawa lagi lah ke sana gitu sama nyokap gue, dan dibilang ya kayak karena emang ini yang jagain itu istilahnya dari dulu, mau dihilangin juga bukan nggak bisa sih, lebih tepatnya karena emang udah melekat di keluarga besar. Oh, dari dulu berarti ini. Dari keluarga besar gue, terus kayak di keluarga gue yang dapat tuh kakak gue, karena yang gue nggak ngerti lah gimana ceritanya, itu yang dapat kakak gue, dan kebetulan dia setelah kecelakaan itu tulang belikatnya renggang, makanya jadi makin sensitif kayak gitu. Nah terus ya udah kayak pas yang kedua kalinya itu benar-benar istilahnya dibersihin aja lah gitu, maksudnya jangan sampai yang sesensitif sebelumnya. Dan ya sampai sekarang sih alhamdulillahnya belum pernah kayak gitu lagi ya dia ya, dan kayak makan pun ya udah bisa ningkatin berat badannya, karena kan sebelumnya ternyata yang makan nyerap nutrisinya dia, bukan nutrisi sih, dia tuh doyan banget daging sapi, doyan banget daging, tapi kenapa kurus banget badannya gitu kan, kayak nah terus ternyata kayak dibilang kamu doyan daging, tapi yang nyerap si dagingnya itu tuh bukan kamu gitu. Dan fun fact-nya ini gue nggak tahu karena si berkaitan sama itu atau enggak, kakak gue tuh bener-bener dulu galak banget, meraung-raung kayak ya, karena kan yang jadinya macan. Jadi kayak macan ya? Bener-bener ngeraung-raung banget kalau apa-apa tuh, dan setelah ya dibersihin itu membaik. Bener-bener gue ngerasain banget perubahannya, bener-bener membaik, dan ya udah nggak sesensitif dulu lagi. Syukur. Gitu. Kayak rukiah gitu. Nah iya, di rukiah dan dibersihin lah pokoknya kayak gitu. Bener-bener kalau dibawa ke sana karena kesurupan dan reaksi yang kayak gitu ya kan 2 kali tuh. Tapi setelah itu juga ada istilahnya pengobatan yang bener-bener ngerukiah lah ya kayak tadi, makanya sampai bisa sebersih sekarang, nggak sesensitif itu lagi gitu. Itu sih kalau dari cerita kakak gue. Oh iya. Cukup menarik dan horor sekali ya. Gue juga tadi sempat merinding banget sih. Iya. Benar-benar merinding banget. Iya. Itu kalau Kak Irwan? Sebenarnya nggak yang gini banget. Sebenarnya gue tuh pengalaman horor nggak yang, karena gue belum pernah ngeliat secara jelas gitu langsung. Cuman gue dulu sempat itu ngalamin pesantren gitu ya, di pondok gitu kan. Iya. Kalau gue di pondok gitu, karena namanya di pondok ya gitu kan, anak-anak cowok juga semua, kebanyakan rata-rata. Jadi kayak kadang ada yang nakal gitu, ada yang baik, terus lingkungan juga kadang ada yang bersih, ada yang kotor kayak gitulah. Nah kebetulan ini ada temen gua ini, kita jadi kan kalau di pondok itu per kamar ya kan, beda-beda kan, beda kamar tuh, ada kamar 1, 2, 3, 4. Nah kalau gua kebenaran kalau nggak salah waktu itu gua di kamar 4. Nah teman gua ini itu beda kamar, dia tuh di kamar 1. Kamar 1 gitu. Nah di kamar 1 ini emang rata-rata orang anak-anaknya itu beda, apa ya, kayak unik-unik lah gitu lah. Jadi kayak bisa dibilang kebanyakan anak-anak nakal kayak gitu. Gue juga bingung kenapa, tapi katanya orang-orang bilang kayak ini kamar 1 ini kebanyakan nakal kayak gitu kan. Walaupun di pondok ada yang kayak main PS lah gitu, kalau kabur kayak gitu ya, kayak gitu. Langgar aturan lah ya. Nah dan kamarnya itu juga dulu sering banget kotor dan berantakan, beda banget lah gitu daripada nggak terawat. Iya, karena mungkin anak-anaknya juga malas kali ya, karena kayak gitu kan gitu. Karena di pondok sebenarnya nggak boleh bawa HP ya guys, gitu. Tapi anak-anak ini tuh kayak ada yang bawa HP lah gitu, anak kamar 1. Nah terus lagi
bawa HP gitu, terus mereka tuh kalau nggak salah ada yang kayak apa ya, foto-foto gitu loh, kayak apa ya, kayak iseng-iseng gitu loh, foto-foto, video-video gitu kan di kamar satu itu. Nah terus pas lagi moto itu ada anak-anak kamar satu tiba-tiba moto itu di siang hari ya, di siang hari gue juga bingung. Iya di siang hari, terang hari, pas dia foto tuh nggak sengaja pas dilihat di foto ada sesosok putih. Anjir. Ya sosok putih tinggi berdiri. Tapi berdiri terus dia tuh malik ke belakang. Gue merinding beneran. Beneran, ini sumpah Madep ke belakang. Gue sendiri lihat fotonya. Beneran. Jadi ini sosok putih berdiri tapi malah ke belakang. Jadi mukanya kelihatan. Tinggi gede. Itu di pokoknya ada, kalau di kan di kamar satu tuh ada apa ya? Ada lemari, terus ada kayak tempat tidur gitu. Jadi si lemari ini ngadapnya ke sini. Oke. Terus ada pokoknya pokoknya mah yang moto ini dia lagi tiduran gitu di tempat tidurnya. Dari pas lagi moto itu lagi tiduran moto-moto. Iya, dan itu jelas banget sesosok sesosok putih, terus hitam, terus ya itu kayak pocong dari belakang. Kayak ada ya emang pocong sih kayaknya gitu. Soalnya emang jelas banget. Gue sendiri lihat fotonya. Tapi pas temen lo ngelihat kan moto nih, pas ngelihat kayak gitu, apa nyadarnya lama? Temen lo? Dia pun kaget pas lagi potong gitu. Tiba-tiba dia ada teriakan. Gue juga sendiri. Iya, gue waktu itu kan di kamar 4 kan. Di kamar 4 terus ada yang teriak. Oh, terus kayak orang-orang pada ngerumunin kan, pada ke kamar 1, terus orang-orang lihat, kenapa? Ini. Dia tuh sampai ngeliatin ini apaan? Itu ya itu. Dan kebetulan si anak itu bisa dibilang anak nakal. Anak nakal tadi gitu ya. Dan dia bilang kayak ini apa ini putih, sampai dia bilang lapor ke kakak tingkat, kakak kelas gua. Kayak gitu. Terus datanglah semuanya sampai heboh, itu satu pesantren, satu pondok datang berbondong-bondong buat lihat foto itu. Dan beneran sumpah demi Tuhan gua lihat sendiri itu fotonya sesosok putih berdiri malik ke belakang, dan itu jelas banget itu pocong. Sosok putih maksudnya kayak putihnya cahaya apa berbentuk putih? Berbentuk putih kayak kain putih gitu. Kain putih. Ya itu beneran pocong sih. Jadi bukan kayak cahaya doang gitu? Enggak, itu beneran jelas pocong. Dan itu di siang hari? Di siang hari. Dan setelah kejadian itu, anak-anak tadi ya, kamar 1 nih yang tadinya nakal, itu langsung berubah drastis 360 derajat. Mereka langsung beresin semua kamarnya, mereka langsung kayak istilahnya jadi kayak anak baik gitu loh. Setelah kejadian itu, anak-anak kamar 1 berubah kayak, ya itu jadi berubah drastis. Jadi kayak anak baik. Nggak tahu lah, jadi bersih kamarnya, jadi kayak nggak nakal lagi setelah kejadian itu sih. Berarti dari teman lo moto dan si sosok itu deket dong ya jaraknya? Deket banget, mungkin kayak nggak ada 2 meter sih. 2 meter kan dia lagi gini kan, lagi main HP, tiba-tiba kepoto, cerek. Ya itu sosok putih itu tiba-tiba berdiri di sana dan malik ke belakang. Nggak mungkin kalau misalkan si setan ini ngelihat ke depan mungkin lebih ngeri lagi sih. Aduh, anjir, kalau ngelihat ke depan teriaknya. Iya sih, gila. Udah gak teriak sih kata gue mah itu. Kalau udah ngelihat madep depan. Ya untungnya sih gue belum pernah ya. Tapi gue ngeliat sendiri sih itu bener-bener. Terus langsung dihapus itu fotonya? Kalau nggak salah sih langsung dihapus gitu. Tapi kayak penjaga pesantren atau ustadznya gitu gimana? Langsung kayak ngebersihin, bacain ruangannya apa? Iya, itu juga kalau nggak salah ada ustadz juga yang datang terus ngeruqyah ruangannya juga sih. Aduh, gue merinding bener, takut lagi. Iya bener-bener sih, itu bener-bener pengalaman. Manpeknya kan gue takut ya. Iya, itu sih pengalaman horor gue yang menurut gue paling horor sih. Oh ya, ngomong-ngomong soal cerita horor, lu suka cerita horor kan? Suka sih sebenarnya. Sukanya karena menantang aja, tapi sebenarnya gue tuh penakut. Cuman kalau ada yang cerita horor atau kayak, wih ada yang menarik nih, gue bakal cari tahu dan dengerin banget gitu. Podcast horor berarti podcast horor misalkan pernah atau suka denger? Podcast horor suka karena mengacu adrenalin banget nih kalau dengerin. Lu tahu nggak sih bakal ada podcast horor yang sekarang itu dibikin film dan sekarang lagi tayang? Tahu. Do you see what I see ya? Nah bener. Iya. Kok bisa tahu? Udah tayang. Ya karena kan gue dengerin podcastnya. Terus karena gue suka banget sama, bukan suka sih, lebih tepatnya kayak experience-nya dan adrenalnya tuh kerasa. Ya udah, gue bener-bener dengerin Do You See What I See. Dan pas tahu dijadiin bikin film, gue mau nonton banget. Ih, gue juga sama lo. Gue juga pengen nonton. Kayak gue tuh pengen, kan selama ini gue cuma ngedengerin podcast ya. Gue tuh bener-bener kayak ya yang gue dengerin cuma terlihat di
apa pikiran gue doang Iya. kan. Nah pas tahu dijadiin film itu bener-bener ya istilahnya kayak yang gue dengerin tuh dijadiin visualisasi. Iya, bener, Makanya bener. gue pengen nonton banget. Ih, gue juga bener sih pengen nonton. Iya, Keh. Jadi gitu guys, jangan lupa kalau kalian pengen nonton filmnya ya, jangan lupa belinya di mana? Di Tix ID. Yuk kita nonton bareng-bareng guys.